Horas bagi pecinta uning-uningan lagu Batak, terkhususnya bagi kawan-kawan player. Di video ini saya akan berbagi pengalaman dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Ada beberapa poin yang kita jelaskan di video ini. Satu, bagaimana kawan-kawan player meminta suara voice Sarone Etek-Etek. Dua, bagaimana cara memainkan voice Sarone Etek-Etek. Ketiga, meminta kepada saya style uning-uningan lagu Batak atau goci-goci ya. Yang pertama, maaf saya tidak bisa membagikan voice Sarone Batak karena voice tersebut asli bawaan sampling Yamaha 975. Asli bawaan sampling Yamaha 975. Jadi kalau saya bagikan juga percuma. Kalau memang kawan-kawan player mempunyai keyboard selain 975, percuma saya bagikan karena tidak bakal bisa diputar atau tidak formatnya tidak sama. Tapi bagi kawan-kawan yang mempunyai 975 sudah ada langsung di plus spacer 975, tinggal kita carikan di plus. Baru kita ambil Sarone Etek. Di situ sudah ada. Jadi tidak ada kita mengedit atau merubah suara tersebut. Dan kedua, ada yang menanyakan, Bang, bagaimana cara memainkan Sarone Etek-Etek? Karena saya mempunyai 975 suaranya sama, tapi tidak bisa kayak seperti abang. Begitu. Jadi saya mau jelaskan bahwa ada 3 poin untuk teknik bermain di voice Sarone Etek-Etek. Yang pertama itu kita harus mengerti teknik Maroto, Mad Delay, dan Makosausai. Jadi 3 teknik ini mungkin saya bisa mempergunakannya di keyboard. Mungkin banyak teknik-teknik lain, tapi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama teknik Maroto, yang kedua Mad Delay dan Makosai. Di balik itu juga menjelaskan kepada kawan-kawan semua, kalau kita bermain Sarone Etek-Etek di keyboard, tidak lepas dari bermain pitch bend. Ini sangat penting, pitch bend. Di mana pitch bend ini kita rubah menjadi setelannya, kita naikkan menjadi 5. Yang biasanya 2, kita naikkan menjadi 5. Hasilnya biar maksimal dan terasa seperti Sarone Etek-Etek. Jadi kita kombinasikan ke pitch bend. Kedua, kita kombinasikan ke nada sol. Di mana nada sol ini sangat penting di bagian uning-uningan. Ini harmonisasi uning-uningan, nada sol. Di mana nada sol ini sangat melekat di uning-uningan. Contohnya, jadi harmonisasinya dapat. Di mana memang nada sol ini sangat penting di Sarone Bolon, di Sarone Etek-Etek, dan kecapi juga. Ada nada solnya, ketikan sol. Dan di sini saya akan menjelaskan atau membawakan sebuah lagu mempraktekkan cara bermain Sarone Etek-Etek. Ada 2 hal nanti saya menjelaskan di sini. Pertama, bermain tanpa pitch bend dan nada sol. Kedua, bermain menggunakan pitch bend dan nada sol. Lagu yang kita bawakan adalah Arang-Arang Dairi. Lagu ini sangat familiar. Coba kita mainkan tanpa bermain pitch bend dan nada sol. Nanti kita bisa dapat membedakannya.
Itu bermain tanpa menggunakan pit bend dan nada sol. Dan sekarang saya akan membawakan lagu tersebut dengan menggunakan pit bend dan nada sol. Nanti bisa dibedakan. Nanti bisa dibedakan. Dan di lagu ini dua teknik tadi kita gunakan. Satu, mangarutu dan mad delay. Mangarutu begini, mad delay begini. Dikombinasikan mangarutu dan mad delay. Bagaimana dengan makosai atau disebut juga itu bisa dikatakan salomak. Di teknik makosai biasa digunakan di lagu-lagu lambat. Saya akan mempraktekkan tanpa pit bend, tanpa nada sol, dan tanpa makosai. Tanpa teknik makosai atau disebut salomak. Nanti bisa dibedakan dengan lagu kedua. Itu tanpa menggunakan pit bend dan menggunakan nada sol dan makosai. Selanjutnya saya akan membawakan menggunakan nada sol, pit bend dan makosai. Nanti bisa dibedakan di mana bedanya. Di mana letak makosainya di sini? Itu teknik makosai. Jadi itu poin kedua. Poin ketiga, ada kawan-kawan yang meminta kepada saya style goci-goci atau uning-uningan. Maaf juga saya tidak bisa memberikan style yang saya pakai. Karena ini juga asli sampling bawaan 975. Jadi mungkin saya ada yang merombak setelan ogungnya atau setelan gondangnya dan kit, sebagian dari kit. Tapi bila saya mengirimkan kepada kawan-kawan selain yang mempunyai 975, mungkin hasilnya beda.
suaranya tidak komplit. Karena yang saya di program di 975 ini, saya mendapatkan nadanya di sampling tersebut. Jadi tidak ada di sampling-sampling lain selain 975. Jadi bagi kawan-kawan, maaf saya tidak bisa membagikan, tapi bila Anda mempunyai 975, saya bisa membagikan. Nah, makanya saya sarankan bagi kawan-kawan yang mempunyai 975, jangan mengganti sampling bawaan dengan sampling lain, jangan menggantinya, karena itu sangat merugikan Anda. Karena bawaan sampling 975 itu sudah sangat bagus, dengan ukuran voice-nya yang bagus, out-nya yang bagus, frekuensinya juga masuk. Jadi menurut saya, saran saya jangan digantikan. Hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Ada 3 poin tadi. Satu, voice-nya tidak bisa saya kirim karena bawaan 975. Kedua, cara bermain sudah saya praktekkan. Dan perlu diingat tadi, yang ada teknik 3 itu di dalam bermain uning-uningan. Mangaroto, Madilai, dan Mokosai. Memang sulit, tapi tidak ada kata sulit kalau kita rajin belajar. Dan mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan seniman, khususnya para seniman uning-uningan, agar kita bisa sama-sama memajukan uning-uningan Batak di dunia ini. Hanya itu yang saya bisa sampaikan dalam video ini. Bila ada tutur kata yang kurang, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.